hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Tuhan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam suratan Yakobus pasalnya yang ke-5, saudara. Yakobus pasalnya yang ke-5, ayat yang terkenal juga, yaitu ayatnya yang ke-16 atau 15, ya, sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Seringkali kebenaran firman Tuhan itu tidak menjadi satu kenyataan di dalam hidup. Sehingga banyak orang yang frustrated, frustrasi gitu. Kenapa demikian? Karena mereka berpikir buat apa juga di dalam Tuhan. Ya, kalau bilang sudah selamat, ya mereka akan bilang ya selamat sudah. Kalau memang Yesus yang telah menyelamatkan, ya sudah. Perbuatan baik, katanya perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Pengorbanan Yesuslah, bukan karena perbuatan baikmu. But on the other hand, mereka suka berpikir begini, saudara. Tapi itu kan nanti. Kan saya masih hidup. Bagaimana dengan persoalan keluargaku, keuanganku, finansial, pekerjaan, usaha, jodoh, keturunan. Bagaimana dengan makan sehari-hari? Kayak jadi orang Kristen juga lama-lama membosankan. Ibadah Minggu, Kamis lagi. Belum lagi yang namanya kaum bapak, kaum ibu, kaum remaja, kaum muda, kaum profesional. Belum lagi disuruh jadi koordinator pelayan Tuhan, pemusik, bahkan disuruh kolektan, bahkan disuruhnya itu lagi, setia lagi, suruh setia. Terus kayaknya nggak ada masa depan, ibadah lagi, ibadah lagi, ibadah lagi, ibadah lagi. Akhirnya banyak juga yang menyatakan dan menyalahkan gereja. Mana tuh? Orang Kristen juga banyak salah. Yang terlibat kasus juga banyak. Hamba Tuhan juga banyak yang jatuh-jatuh. Enggak lah. Sehingga akhirnya mereka frustrasi sendiri. Dan menerjemahkan Alkitab itu, either Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebagai sesuatu yang bagi mereka ya di luar nalar aja. Sehingga akhirnya kita melihat ada banyak cabang-cabang baru Kristen gitu.
dan mereka mulai menelaah dan juga mengajar dengan satu multitafsirnya mereka sendiri. They don't care about soal gereja, soal orang yang katanya dipanggil, dipilih Tuhan sedemikian rupa menjadi hambanya. Aku juga bisa jadi hamba Tuhan. Bahkan sarananya juga ada sekarang, multimedia, multi sosial. Orang bebas bicara di situ. Orang dengan dengan tafsiran sendiri itu mulai tanda kutip mempertontonkan apa yang menurut mereka itu benar. Saudara, saya punya satu quote sendiri atau satu kebenaran sendiri bahwa ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu mau mengajar kita, saudara. Halo. Tapi kalau kita diajar itu harus punya kerendahan hati dulu. Halo. Kalau Anda puasa, saya mau katakan buat Anda, bukan mendiskreditkan. Iblis nggak makan. Pernah Alkitab tulis gitu. Dan iblis memakan nasi padang dan juga makanan yang lain. No. Halo. Ya. Kalau Anda berpikir tentang kita tahu firman, iblis tahu firman. Terus Anda bisa sampai berdoa terus menerus. Saya mau katakan buat Anda, iblis nggak tidur-tidur. Pernah dengar iblis tidur? Ada nggak dalam kitab? Nggak ada. Dia nggak pernah tidur. Jadi kalau Anda bilang, wah saya sudah berusaha dengan keras sampai begitu rupa melayani Tuhan, I just tell you something, dia nggak pernah tidur. Anda masih ada tidurnya, saya masih ada tidur. Dia nggak pernah tidur. Jadi kalau hanya mengandalkan itu, kita akan menjadi orang Kristen yang sia-sia. Iblis jauh lebih unggul dari kita. Amin, saudara. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan, itu yang dia nggak punya. Kenapa dia jatuh? Karena dia nggak punya kerendahan hati. Hiduplah dalam kerendahan hati. Ya. Amin, setuju gak? Ya. Dia gak punya kerendahan hati. Dia jatuh kenapa, saudara? Somse. Dia sombong banget. Dia mau jadi seperti Tuhan. Sehingga dia pakai hal itu untuk menjatuhkan manusia. Dan ternyata to the first man, dia berhasil. And he succeeded. Nah, bagi saya dan Anda di tempat ini yang tadi saya bilang mempunyai paradigma yang seperti itu, menerjemahkan asal aja, saudara, kita akan jatuh. Kita akan jatuh. Tapi belajarlah kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Itu yang penting. Kadang kita bilang saya S2, dia baru S Mambo. Saya udah doktor, dia baru mantri. Ini doktor yang mana nih gitu ya. Oh saya dengan Pak Gembala awal-awal, bahkan gedung Bekasi ini belum ada, saya sudah sama Pak Gembala. No, yang benar kita belajar hidup dalam kerendahan hati, belajar untuk taat kepada Tuhan. Tadi saya diskusi sedikit sama adik dan istri saya, dan saya melihat bahwa ketaatan itu adalah penyembahan kita, saudara. Setuju nggak? Iya. Kalau Anda terus bertanya bahwa ketaatan itu adalah perintah, enggak juga. Karena ketaatan itu bicara tentang bagaimana saya dan Anda mau melakukannya. Itu. Dan selalu
Mau belajar bahwa ternyata memang ketaatan itu adalah penyembahanku. Kalau itu adalah perintah, sementara di sisi lain Tuhan tidak memperlakukan kita seperti itu. Bahkan ketaatan itu terserah Anda, terserah saya. Mau melakukannya apa tidak. Nah itu butuh kerendahan hati. Butuh rasa percaya yang sungguh kepada Tuhan. Nah, hasil daripada ketaatan apa saudara? Kuasa lah. Amin. Mau menjawab kebutuhan hidup, keperluan hidup, mau menjawab Anda mau menjadi orang yang berhasil dan beruntung, selama Anda dipenuhi dengan kuasa, beres. Cuman mau nggak belajar taat? Nah, kalau kita melihat hal ini, kita bisa melihat bahwa Alkitab katakan di ayat 16, 15, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit ini. Apa maksud orang sakit itu? Komunitas yang kita kenal. Siapapun yang sakit, Anda dan saya memiliki kuasa yang hebat itu. Bukan hanya merobohkan orang, tetapi merubahkan orang. Halo. Jangan suka yang roboh-roboh, tapi suka yang berubah-ubah gitu, yang rubah ya. Karakter, watak, sifat, kelakuan, tabiat, kebiasaan dulu, hidup masa lalu itu yang harus berubah. Jadi orang Kristen menurut hemat saya setelah saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus punya kuasa. Benar. Kenapa demikian? With that power, that kind of power, saya dan Anda bisa melawat orang, menjadikan mereka, merubah mereka, pola pikir, ya, paradigma mereka, menjadi orang yang tidak percaya menjadi yang percaya. Nah ternyata untuk hal seperti itu nggak susah katanya. Nggak harus tadi saya bilang ya puasa-puasa gitu. Tadi kan saya bilang bahwa iblis saya nggak makan. Kalau kita puasa, seberapa kuat sih kita puasa? Kalau kita bilang bahwa kita bekerja keras, iblis nggak pernah tidur. Kita masih ada tidurnya. Yakobus mengajarkan kita tentang hal yang baik. Coba Anda lihat di sini ayat 16. Karena itu hendaklah, ya dinasihati, kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, berarti saling mendoakan supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Betul. Nah kata kuncinya adalah di situ doa, bos. Kata yang paling sederhana, kata kerja yang paling sederhana, tetapi yang paling sering ditolak. Doa aja. Pak, tolong saya Pak, iya kamu doa lagi aja. Aduh Pak, kok doa lagi? Selalu itu. Atau kadang-kadang saya bilang, iya udah Bu, doa aja Bu. Udah Pak, saya udah berdoa. Padahal dia tadi minta tolong, Pak doakan. Nah saya balikin, ya udah doa Bu. Udah Pak, saya sudah berdoa. Terus saya bilang, ya udah, kalau Ibu sudah berdoa, ya udah percaya aja bahwa Tuhan akan jawab. Kok jadi begitu sih Pak? Nah gitu nih. Jadi saya mau tanya, jadi bagaimana nih urusan kita nih? Ya, Pak doakan saya, iya oke. Tapi Ibu doa aja dulu ya. Terus Pak saya sudah berdoa, gimana sih? Dan menurut hemat saya itu kata kerja yang paling mudah, sederhana, tapi paling sulit untuk dilakukan. Halo. Karena di balik doa itu, Pak, Bu, mengandung kuasa. Power. Dan saya sebagai hamba Tuhan, hari Kamis, saya mengucap syukur untuk 50 tahun pelayanan saya dari umur 12 dan 25 tahun full timer dari umur 37. Jatuhnya itu 22 Juli. Dan saya sedang berpikir terima kasih. Itu kalau bukan karena doa, kembali lagi doa. Doa dari siapa? Mama saya lah. Aduh kalau berdoa itu puluhan tahun buat saya, ampun. Saya mungkin tidak bisa meraih dan mengerti tentang kehendak Tuhan, tapi dia sangat mengerti dan dia menjangkau pengertian dia untuk Tuhan, melihat Tuhan melalui doanya. Nah, kita lihat nih doa yang seperti apa yang bisa membuat orang sembuh. Halo,
Ya kan? Iya dong. Saya suruh ponakan saya doa, dia bilang sampai hari ini nggak terjadi-jadi. So, what kind of prayer? Doa yang seperti apa? Saya nggak bilang yang didengar Tuhan. Nanti seolah-olah kalau saya berdoa, saya yang paling benar. Tidak. According to the Bible aja. Nah, lihat ini. Yuk, baca sama-sama bagian B dari ayat yang ke-16. Siap? Siap terima berkat Tuhan? Amin. Nah, lihat, baca sama-sama. Doa orang yang itu dulu tuh. Itu dia, the prayer of the righteous man. Amin, saudara. Gue doa aja, ya udah, ya gitu-gitu aja. Tuhan itu baik, oke. Kalau kau bilang itu, amin, memang dia baik. Cuman bagaimana gitu ya? Kalau Anda bekerja, kan Anda harus menghasilkan sesuatu, dan bos Anda senang sehingga dia menaikkan gajimu dan menaikkan kau punya jabatan, kan itu? Ya kalau cuman kerja jadi buruh terus ya, terus selama 40 tahun ya silakan aja. Jangan lupa bahwa harga-harga melambung tinggi. Kalau terus-terusan gaji cuman 2 juta, terus 2 juta tanpa ada kenaikan, tanpa ada perubahan, ya kalau Anda senang itu ya it's okay. Tapi saya sudah berkali-kali masuk pekerjaan dan saya lihat Tuhan angkat saya, bukan saya sombong, dijauhkan dari rasa sombong. Saya berdosa kalau saya sombong. Tapi saya lihat 3 kali saya pindah, 3-tiganya wakil bos. Bukan keren. Kenapa? Eka minta mohon banget sama Tuhan. Saya jilat kaki dia. Melalui apa, dengan apa saya jilat? Become a righteous man. Amin, saudara. Kan ada banyak orang suka pelayanan tapi hidupnya nggak beres. Tapi ada lagi orang benar, katanya dia benar tapi dia nggak pelayanan. Kan gitu. Nih, the prayer of the righteous man. Saya mau tanya dengan Anda, doanya yang hebat atau benarnya itu yang hebat? Benarnya. Benar Pak, Bu. Ya kalau Anda hidup, saya hidup ngelawan terus sama pimpinan, sama orang tua, gimana sih tuh doa itu bisa effective and powerful? Alkitab bilang, ya, the prayer of the righteous man, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu yang penting. Ya. Sebelum kita berdoa, berusaha dulu jadi pelaku firman. Kalau Anda bilang, itu anugerah Tuhan, betul. Tapi anugerah yang kita dapatkan itu, kita harus pelihara dengan baik. And become a righteous one. Itu. Anda suka nggak? Saya melayani Tuhan, tapi di bawah saya dosa dulu. Kan nggak suka juga. Pastilah. Anda diajar sama orang-orang yang, maafkan saya, dosa nggak apa-apa. Terus Anda lihat, dia berdosa tetap ikutin terus, kan enggak. At least kan Anda mau pemimpin atau orang yang engkau ikuti adalah the righteous one, yang benar. Rumah tangganya beres gitu loh. Walaupun di tengahnya ada ketidakberesan, tapi diberes-beresin jadi beres. Betul kan? Halo, yang berumah tangga. Soal beda suami istri itu kan biasa. Tapi bukan soal pukul memukul. 2 hari yang lalu, kemarin bukan 2 hari kemarin, teman saya telepon, Pak, nih Bajuan, iya, biasanya kalau panggil Pak Pendeta, sekarang Bajuan, aduh, ini banyak nih artinya, utang banyak, ya kan, atau ada polisi di depan, atau ribut, apalah, benar. Saya kalau udah dengar orang, Pak Bajuan, udah, saya udah tahu, iya, apa? Istri saya ribut Pak sama saya. Terus saya lepas tangan Pak. Terus saya pukul istri saya. Masa saya bilang, iya nggak apa-apa. Ya kan? Istri memang harus sekali-sekali digampar bolak-balik kan? Betul nggak? Memang kadang-kadang dia suka ngejawab.
masukin aja karbol di mulutnya gitu kan enggak. Saya hanya cuma ambil mikir, terus istri saya lapor polisi, Pak. Waduh. Terus sudah diterima Pak laporannya, Pak. Terus saya akan dipanggil. Terus bagaimana ya Pak caranya? Saya kasih sedikit. Caranya sebetulnya mudah. Pada saat engkau sedang naik pitam, tangan tetap turun. Dia gini. Tapi tangan sudah melayang. Gini brother, ada sebab dan akibat. Jangan bilang gini, oh ini kehendak Tuhan, apa sih rencana Tuhan? Yang enggak lah. Ini waktunya Tuhan, enggak lah. Kalau Anda berdoa belum waktunya Tuhan, enggak juga. Yesus selalu mengikuti. Perempuan yang sakit pendarahan, tak sembuh. Anak kepala rumah ibadat dia ikutin, sembuh. Enggak lah. Bahkan Alkitab katakan dia selalu bilang, aku mau, 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 selalu mau. Betul ya saudara? Nah, kalau yang seperti ini kehendak Tuhan, rencana Tuhan, ya enggak lah. Harus dimulai dari satu paradigma, sebab akibat. Oleh sebab itu, kalau mau lakukan sesuatu, pikir dulu, mikirlah gitu. Mau pinjam uang, pikir dulu gitulah. Banyak ini kalau Anda mau lihat ini banyak di sini. Ya. Dari pinjol sampai pinjal. Pak saya pinjol, ya iya terus apa? Ya tanggung dong, akibatnya tanggung dong Pak, Bu, tanggung dong. Kok enak aja terus minta belas kasihan Tuhan? Iya, diampuni lah diampuni, tapi tanggung dulu dong, enak banget dong, nggak tanggung ting tang ting 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 tang tang ting ting ting. Kan selalu ada apa saudara? Selalu ada apa? Selalu ada proses, selalu ada apa? Progres gitu kan. Dalam proses itu kan harus ada progres. Progres apa? Imannya bertambah, kasihnya bertambah, ada pertobatan kan gitu. Terus dia bilang, jadi gimana ya Pak? Nah, jalan keluar yang pertama, minta ampun sama istri. Oh, dia tidak angkat lagi, saya punya handphone. Terus. Aduh Pak, ini sudah 20, terus sampai 100 kali. Pak, dia sudah matikan. Nah, itu udah agak susah. Jadi gimana? Datangi dia. Saya nggak tahu dia kemana, datangi dia. Cari dia kemana, cari. Minta ampun, minta ampun. Bilang sama orang tuanya, bilang sama keluarganya, minta ampun. Duduk di depan rumah orang tuanya atau dimanapun yang kau tahu. Butuh pengorbanan. Ya, baik Pak. Nah sementara itu nanti istri saya akan telepon istri kamu. Tapi teleponnya sudah ganti. Iya, tapi kan ada aja mujizat. Gitu. Tiba-tiba dia buka teleponnya, istri saya masuk. Kan bisa. Iya Pak. Ampuni saya Pak. Itu minta sama Tuhan Yesus, jangan saya. Kan yang gampar bukan saya. Kan yo yang gampar ya kan. Saya nggak terlibat dalam perkara ini. Ya saya minta ampun Pak. Iya saya akan doakan. Tapi begini, brother, tahan itu. Udah dibilang berkali-kali, you suka kadang-kadang tuh ya. Karateka, taekwondo, itu istri kan bukan samsak gitu. Pak, Bapak ngomong enak ya. Apakah Bapak kadang-kadang kalau istri begitu suka kita naik pitam? Nah ini ada orang soal naik pitam beda pendapat bisa. Pernah ditampar Bu? Nggak pernah. Anda tanya dong sama saya, ada niat? Ada. Ya dong Pak, kalau kebanyakan ngomong, ya kan saya udah bilang, diam. Apa sih suruh diam ya? Kan aku bebas ngomong kan gitu. Kamu di panggung juga bebas ngomong, boleh kan? Masa aku nggak bisa ngomong? Iya benar. Paling cuman gini. Oke mah, gitu dia. Untung saya nggak pernah tampar. Kalau enggak kasus kepolisian nih, ya kan? Kaget aja nanti di mana-mana, ya kan? Apalagi dia adik mayor jenderal, betul nggak? Saya bisa disalip ya mah, bisa. Terus Anda tanya, saya takut temen, enggak. Saya takut nggak? Tanya aja dia, saya takut nggak sama kamu? Enggak. Hanya ada satu hal yang saya perhatikan.
saya mengasihi dia. Udah, saya sayang sama dia. Udah. Dia boleh ngomong deh Pak. Saya coba, oke. Kadang-kadang kayak Tuhan bilang, tidur aja kamu, tidur aja. Waktu dia bangun aja dia lihat suaminya diam. Karena ada waktunya juga saya ngomong, aman gak? Berapa puluh tahun, 33 tahun, enggak ada tuh satu, ini aja nih Bu, enggak ada. Bilang tolol loh gitu, enggak. Paling cuma naik ke atas, gitu. Bikin tanda salib. Udah. Jadi apa? Ya datangnya apa? Berkat. Betul nggak? Berkat lah. Kalau saya doa punya sesuatu saya bilang, Tuhan, dia punya tagihan, dia minta saya. Tolong kami berdua Tuhan, gitu. Kami saling mengasihi dan Tuhan jaminannya adalah aku yang nggak pernah tampar dia. Nah, kan bagus tuh. Tuhan di atas. Terus dia cek kan buku kehidupan. Yang nampar banyak banget nih gitu. Terus keluar satu. Oh ini enggak. Saya hina juga, maki dia nggak pernah. Dorong dia nggak pernah. Nah, kalau sampai seperti itu, maka yang ada adalah kuasa yang mengalir dari Tuhan buat kita. Amin saudara. Jadi yang pertama begini nih, be righteous dulu. Halo. Jadi pemimpin pujian, righteous dulu. Jadi benar dulu. Aduh, gue mau pimpin pujian. Kalau seorang pria dihamperin istri mah, kalau ada salah kate-kate, nah, kan gitu ya. Hari ini aneh minta maaf nih mah, ya. Ampun ya mah. Biar aku nanti pujiannya bagus mah, roh Allah turun gitu. Main musik juga begitu. Hamba Tuhan juga begitu. Ada orang bilang, iya semua karena kasih karunia. Justru orang yang tahu kasih karunia dia akan jaga hidupnya dengan baik. Itu yang benar. Jadi kalau Anda jadi seorang yang benar, klasifikasinya pertama takut akan Tuhan. Setuju nggak? Iya. Mau bikin apa-apa, aduh. Tuhan lihat nih. Lihat nih. Mau bikin yang busuk-busuk, nggak ada Tuhan. Dompet orang jatuh jangan taram nama Yesus. Harusnya kan ada Tuhan. Kok gitu. Bos saya dulu pergi ke luar negeri, dia kasih kita uang. Saya yang pegang. Jangan beresin ya semua. Lebih banyak. Dia pulang, saya bikin kertas buku, bahkan sampai rupiah, pengeluarannya saya tulis. Bahkan lebihnya tuh yang rupiah saya taruh. Sampai dia bilang, aduh nggak usah begini kali. Saya bilang harus, karena that's your money. Jadi naik jadi wakil wajar. Takut akan Tuhan. Dia boleh ada di luar negeri, saya boleh ada di sini. Dan di dalam pelayanan perusahaan gitu, saya menemukan juga dengan orang-orang yang harus saya layani. Karena kata bos saya, kamu wakil saya, kamu layani dalam hal itu tuh. Entertainment. Saya disuruh pilih itu escort yang ada di showroom bukan mobil Pak, di showroom Anda tahu ada women gitu. Jadi saya tanya kenapa harus gue? Dia bilang matamu bagus untuk lihat hal itu gitu. Ya udah saya lihat wah ini Pak Jenderal ini cocoknya ini yang pengusaha ini cocoknya ini, yang ini cocoknya ini. Hebat yang nggak pernah ditolak. Katanya pilihannya tepat. Dan hebatnya lagi itu yang saya doakan. Wanita-wanita yang saya pilih itu nggak ada satupun saya ketemu di gereja. Bisa bahaya itu Pak. Begitu saya keluar, Pak Johan, you kan pernah pilih saya. Dan yang ngomong itu perempuan umur 67 lah ya. Dia bilang puji Tuhan. Dan dia selalu dia bilang pilih buat
buat kamu. Sekalipun nggak pernah. Satu kali pun nggak pernah. Tuhan jadi saksi. Nggak pernah. Karena mama saya selalu bilang, kalau hidup, jalan kemana-mana, ingat, Tuhan lihat engkau. Jadi tiap kali mau melakukan kejahatan gitu saya suka, ada Tuhan. Kau harus takut akan Tuhan. Amin. Yang kedua, hormati dia. Halo. Amin. Halo. Sebelum kita berdoa nih, takut Tuhan dulu. Yang kedua, hormat pada Tuhan. Seperti apa Pak? Ibadah jangan tidur. Jangan tidur. Ini melotot terus nih. Dari umur 4 tahun Pak, gini terus. Kalau di gereja, I'm telling you terus. Biar saya dosa sedosa-dosanya kalau saya bohong. Apa nah? Mama saya ajar saya, kalau ibadah jangan tidur. Jangan tidur. Kamu daging kuat itu. Kalau hitung duit aja nggak tidur. Makan nggak tidur. Ada di sini makan tidur? Nggak ada. Di apa namanya itu Pujasera tuh di kantin, saya nggak pernah lihat ada orang makan tidur. Begitu nunggu oke, begitu makanannya ada langsung melotot. Yang sering saya lihat di gereja. Saya lagi tanya nih ya, dia kemana aja sih sepanjang siang? Iyalah, kalau mau istirahat 5-10 menit juga beres, lawannya apa? Untuk ke Tuhan gitu loh. Masalahnya banyak Pak, Bu, persoalannya banyak, tekanannya banyak, utangnya banyak. Kebutuhannya banyak, dari mana saya tahu? Saya bisa lihat wajah-wajah yang membutuhkan kelihatan, seperti Anda lihat muka saya aja. Kita sama-sama butuh nih, betul nggak? Gereja ini kan juga butuh, saudara. Jangan bilang, oh Tuhan tolong, oh Tuhan tolong, oh Tuhan tolong, oh Tuhan tolong. No. Tuhan juga mau ada fighter-fighter sejati di sini. Iya. Yang benar-benar buat Tuhan begini. Ibadah biar ngantuk gini. Kalau perlu beli 2 batang korek. Iya. Saya suka lo lihat, saya aja nih Pak, saya suka lihat orang gak tidur. Saya suka, benar. Sangat benar. Jadi kalau saya khotbah ya jangan tidur lah. Amin saudara. Nanti takutnya ditidurkan Tuhan selamanya. Kata Tuhan bilang, ini kayaknya udah cocok nih. Malaikatnya, kenapa tuh? Lu pernah nanya lagi. Udah angkat ya, angkat. Jam berapa ya Tuhan? Habis ibadah aja, angkat ya. I'm telling you the truth. Anda nggak akan pernah tersinggung kalau Anda nggak tidur. Halo? Iyalah. Kalau saya sebut Anda jangan pelit. Kalau Anda nggak pelit, pasti Anda nggak tersinggung. Anda akan bilang, yes, amin, amin, gitu. Jangan suka main perempuan, jangan suka main laki. Anda nggak tersinggung selama Anda bukan pelakunya. Gitu. Jadi bukan hanya takut, tapi hormat dong sama Tuhan. Halo? Kalau kasih persembahan, ini Pak perpuluhan lagi. Bukan, jangan suka recehan sama Tuhan. Betul nggak? Setuju nggak sih Bu, Pak sama saya? Jangan suka kasih recehan, tanya istri saya nggak pernah kasih receh. Saya ajar anak-anak saya, jangan pernah kasih receh. Lo ingat ya, jangan pernah kasih receh sama Tuhan. Enak aja lo, 1.000, 2.000. Kalau cuma adanya itu nggak apa-apa. Tapi benar janji ya kalau cuma ada itu. 1.000, 2.000 itu adalah hartamu, boleh. Tapi makan di restoran Padang 78.000, ya kan? Memang sih cuma nasi, sambal, sama sayur. Tapi di bawah nasi itu ada rendang, telur, daging. Saya suka lihat tuh kita kalau makan di restoran Padang di Plaza Indonesia. Aduh ampun ya. Saya suka bilang sama ponakan istri saya, kalau makan dia banyak. Banyak ini kalau dia makan. Saya nggak larang, malah saya bilang tambah lagi. Sampai meledak tambah lagi itu. Cuman saya bilang, lu jangan tidur. Nah dia suka, kadang-kadang, saya bilang jangan tidur kamu. Pak dia marah. Tanya dia, betul gak? Marah, saya marah. Saya bilang, gue wakil Tuhan, lu mau harapkan Tuhan di mana? Nih, lihat di muka Pak Ade, ini Tuhan. Kenapa? Lu tidur Tuhan marah.
Enak aja di gereja. Waduh. Sementara gue lagi ngomong ya kan, dia di belakang. Waduh. Cuman saya baik hati aja, saya nggak tegur. Kalau saya teriak gitu, "Friend," gitu kan, nggak enak juga ya kan. Jadi saya cuma diam di mobil, ngapain tidur? Pade lo nih yang khotbah, lo tidur lagi. Besok-besok lo nggak usah ikut. Saya keras kalau buat itu, tegas. Benar, kenceng. Supaya apa? Biar dia cepat diberkati. Biar dia dapat pelayanan. Benar nggak? Biar hidupnya mentereng, naik tinggi. Kalau dia tanya Pade gimana? Gua pelakunya. Pelaku. Wadang dulu masih muda saudara. Ampun itu pendeta. Kita buka Ulangan pasal yang kedua. Ayat 8 sampai 43. Waduh Tuhan Yesus. Saya udah mulai. Mama saya bilang, "Cubit, jangan tidur. Ini resikonya udah bisa tidur nih kawan. Jangan tidur. Biar kau cepat dipakai oleh Tuhan. Jangan tidur. Jangan tidur. Lawan itu ngantuk." Saya terus suruh baca pelan-pelan di umur 78 lagi. Mari kita baca bersama-sama. Saya di bawah, di belakang, oh Tuhan Yesus. Begitu selesai, amin saudara. Saya bilang, amin saudara. Saya pikir dia bahas Ulangan pasal 2, balik. Kita lihat Kejadian. Nah itu buat apa lo baca panjang-panjang? Mama saya bilang, jangan protes. Jangan protes. Diam. Belajar untuk setia, belajar untuk taat. Mama saya. Dia udah meninggal. Tapi warisannya. Nah kan kalau keluarga saya udah tidur, semua saya nggak tidur. Saya pernah pergi ke Prancis, ke Belanda. 16 jam mereka tidur, saya nggak tidur. Kenapa? Saya lagi pikirin nih kalau pesawat jatuh bagaimana gitu. Siapa yang harus jaga? Jadi saya ke darah Yesus. Istri saya tidur sampai 7 jam, 5 jam, terus dia bangun. Udah sampai di mana? Sorga mah, udah di sorga. Dari sorga. Anak-anak saya bangun, "Papa nggak tidur ya?" "Enggak." "Kenapa sih Papa nggak tidur?" "Papa nggak bisa tidur dalam perjalanan." Mungkin karena sudah biasa gitu. Ya. Saudara, setelah Anda menghormati Tuhan, baru Anda bisa melihat kasih. Kasihilah Tuhan. Amin. Dengan segenap akal budimu. Ya. Jadi kalau Anda beribadah, itu bukan karena mau ketemu orang. Because you love God. Anda memberikan hartamu, not because gitu. Karena something, but because you love so much. Kemarin saya saksi, boleh ya? Natal kita ini saudara tanggal 12 bulan 12 tahun 2024. Saya udah doa. Dari tanggal 12 di akhir tahun, terus roh Tuhan ada padaku. Dan dia bilang gini, nanti kau bikin Natal lagi yang terbaik. Dan saya bilang, "Ma, roh Tuhan bilang tanggal 12 bulan 12. Masuk di akhir tahun, di awal tahun, tanggal 1, tanggal 2. Ada seorang dari teman istri saya bilang, "Bu, itu Natal tahun 2024, tahun ini, tanggal berapa Bu? 12. Pak Johan, ya jangan tolak ya, saya akan berkati Bapak Ibu." Saya bilang, "Maksudnya di mana?" "Enggak, Bapak Ibu mau bikin di hotel mana aja, di tempat mana aja. Mau berapa ratus juta, berapa miliar saya bayar." Saya kan mulai tambah kencang kita melotot. "Iya Pak, 2 tahun yang lalu aja saya kasih hamba Tuhan itu 1 miliar. Saya gini, saya tanya sama istri, "Ya bolehlah." Kita sering ngobrol, makan sama-sama. Pak, cari tempatnya. Nyari dong. Kita kalau dengar begitu kan nyari dong. Hanya orang goblok yang gak nyari, ya kan? Jadi bukan karena dia ngomong, tapi karena dia ngomong. Ngerti gak saudara ya? Bukan karena dia ngomong, tapi karena dia ngomong gitu. Jadi saya bilang, "Jadi gimana Ma?" "Udah cari dong anak-anak saya. Udah di sini. Gitu. Dapatlah satu hotel bintang 5. Total 988 juta. Ya. Kita sewa satu ruangan, ballroomnya. Udah, terus dia bilang nanti bulan Juni harus bayar. Ya udah, masuk bulan awal Juni, istri saya telepon dia. Nggak diangkat-angkat. Mana?
Istri saya telepon lagi, nggak diangkat lagi. Terus dia, Pak nggak diangkat. Ya gue nggak tahu gimana itu. Jadi gimana ya Pak? Ya telepon aja terus. Udah janji dengan pihak hotel untuk bayar DP. Begitu selesai, telepon, diangkat. Terus, ya Bu, tapi nadanya kita udah tahu. Ya kan? Ya Bu, biasanya, halo sayang, halo gitu. Hai gitu. Ini enggak, ya Bu, udah deh. Itu kalau lihat dari aslinya mungkin, ya Bu, gitu. Ya Bu, gitu. Istri saya terus bilang, iya Bu, ini hotelnya kita udah tahu, udah dipilih. Belum ngomong lebihnya, Bu, jangan libatkan saya. Bu, enggak. Saya cuma nyumbang aja. Enggak yang harus gimana gitu. Waduh. Saya bilang speakerin. Ya, jadi Bu yang itu, enggak, aduh. Saya biasa aja kali ya. Ibu bayar aja. Jangan libatkan saya biasa aja. Nanti sesanggupnya saya aja. Waduh. Itu yang hamba Tuhan kemarin 2 tahun lalu 1 miliar gimana tuh? Terus bilang kita mau berapa miliar dibayar. Aduh. Terus istri saya bilang, oh gitu ya. Saya cubit pahanya. Tutup. Ya oke. Belum ngomong, oke Bu, kasih. Tutup. Dia tutup. Depannya ada 2 anak saya yang udah pakai rapi untuk bayar. Lemes langsung. Jadi kita nggak jadi. Aduh, udah bilang lagi sama hotelnya. Mau bayar sekarang. Aduh, namaku udah di situ. Terus ada nama papa. Aduh. Anak saya suka gitu, suka bobo nama saya supaya. Hah? Iya kan namanya yang pakai, yang bertanggung jawab kata Pak Yohan Lumoy. Terus mereka bilang, udah bikin di hotel biasa aja kali ya Pak, yang biasa kita bikin. Istri saya bilang, ya udah terserah papa. Saya, tetap. Hah? Papa? Tetap. Ayo kita jalan. Ambil mobil saya, 988 juta. Nyawa gua aja dia tebus. Iya. Mobil, rumah, nafas, kesehatan. Sehari-hari gue utang semuanya sama dia. Entah nih, berapa nih? 988. Gue jual harta gue semua beres. Kita jual rumah kita kembali ke rumah yang lama. Mereka kata, gitu ya Pak, gitu. Bapak mengasihi Tuhan. Iya. Udah. Ke sana. Untung ada kredit card Pak. Itu kan dia digesek tung mental surut rata lagi sung DP bisa Pak. Nanti bulan Agustus Bapak nanti harus bayar lagi, bulan September, Oktober, Desember. Saya bilang begini sama anak-anak istri, yang pertama aja Tuhan tolong sampai akhir pasti Tuhan tolong. Saya bukan buat tapi emang hati memang mengasihi Tuhan. Saya dapat semua dari mana? Tuhan. Pelayanan sampai tahun 2026 dari mana? Tuhan. Sampai akhir 2026. Bahkan sahabat saya bilang, Pak nanti melayani diri saya, iya beres gampang, tapi sampai 2026 kita lihat aja deh. Itu semua karena Tuhan. Anak-anak saya sampai S3, doktor, teologi, itu Tuhan. Kayak Tuhan seolah-olah ngomong sama saya, lo puluhan tahun sama gua nggak tobat-tobat, lo percaya sama gua. Kau harus percaya kepadaku. Saya percaya itu. Memang aku percaya tidak melihat kau, tapi begitu aku melihat dunia, rubuh lagi aku tuh. Kayak seolah-olah kayak kita ditantang. Dan ternyata kemarin ucapan syukur 50 tahun dan 25 tahun pelayanan saya, Tuhan kasih berkati saya lagi dan saya bisa bayar nanti bulan Agustus. Agustusnya belum terbit, Tuhan udah kasih. Tambah begini kita, ya kan? Walaupun dalam hati pakai bahasa yang susah dimengerti orang lain. Ini gimana nih nanti? Ini bulan September, gimana? Tuhan jawab juga dengan bahasa roh. Ini lumayan semuanya. Nah, saya tutup firman Tuhan. Seperti apa doa yang dilakukan, dilantunkan oleh orang benar? 5 menit. Coba baca pertama-tama.
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Amin. Harus percaya, tidak terpecah itu hati. Nggak goyah. Itu contohnya. Walaupun kita lihat, gawat ini. Aduh, masalah ini. Aduh. Saya dulu terakhir kali saya minta sama Tuhan, beginilah Tuhan, kok nggak usah berkati aku macam-macam aneh-aneh. Itu tahun 1990. Akhir mau masuk kita menikah, 1991. Pokoknya kau beri aku 5 juta tiap tahun, udah titik. Untuk sewa rumah, karena rumah saya 5 juta. Karena saya lihat susah banget cari 5 juta. Sudah. Jadi saya bilang, kau cukup berkati aku 5 juta, yang lain-lain aku cari sendiri deh. Tapi yang penting untuk kontrakan 5 juta. Kayaknya kita dapat itu, rema dari dia gitu. Akhir tahun ternyata mau perpanjang itu 5 juta, nggak dikasih loh. Wah, saya hampir marah gitu sama Tuhan. Bagaimana sih cuma minta 5 juta 1 tahun begitu, sekarang di akhir tahun mau perpanjang duitnya ada, itu tuan rumah nggak kasih. Sampai saya telepon, Pak kenapa nggak mau kasih Pak? Orang duitnya saya sudah sediakan. Dia jawab, kita mau pakai karena ini adalah rumah keluarga. Terus saya bilang, tolong setahun lagi Pak, nggak bisa. Pak tolong, dia langsung bilang, rumahnya rumah saya atau rumah kamu? Saya bilang rumah Bapak, yang mau perpanjang saya. Kenapa yang lu yang ngotot? Sampai dia bilang, aku tambahin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, boleh. Tapi tidak diperpanjang. Ngotot marah. Marah semarah-marah. Tapi saudara tuh, dari 5 juta itu, saya keliling rumah, dapat kita. Ya. Tapi nggak ada sofa, karena dulu cuma kamar aja saudara, kecil. Saya beli sofa 250.000. Saya punya uang 4.750.000 jadi pas 5 juta. Senang saya ada di situ. Ternyata 1 tahun kemudian saya disuruh pindah lagi sama Tuhan. Saya bilang, aduh Tuhan, untuk dapat 5 juta juga sulit Tuhan. Tuhan kirimkan orang-orangnya dan saya suruh pindah hanya 200 meter dari rumah kita. Dan ternyata rumah itu sekarang menjadi milik saya. Bahkan terakhir saya tidak tinggal di situ, saya tinggal di rumah yang lain. Ternyata Tuhan bisa membawa kita ke hal-hal yang spektakuler. Saya pikir 5 juta aja setahun, ternyata tidak. Saya bisa punya rumah yang Tuhan berikan 300 juta tanpa bayar 1 sen. Saya bilang kalau begitu saya mau jadi orang yang taat lah. Kalau memang Tuhan memberkati seperti itu. Saya tutup, ayo yakini, imani dengan sungguh. Bahwa saja nggak ada yang mustahil. Nanti by the end of this year, saya lihat dengan iman ya, bahwa tidak ada satupun bangku yang kosong. Dan itu akan bertambah-tambah lagi. Ya, saya yakin dan percaya. Sama seperti sahabat saya itu ada di atas, kalau Anda tahu Pastor Gideon Simanjuntak, dia lakukan itu dengan iman dan kita lihat itu, ya Pak. Saya takut dia, kalau sudah begitu itu udah tanda. Udah, ya kan, tandanya Pak. Ya. Dia bilang, saya nggak tahu. Saya cuma disuruh sama ibu yang di belakang itu. Udah pas, karena ibu ini udah bolak-balik sudah. Oke. Tapi di Tuhan 5 menit, 2 menit boleh lah. Ya Bu ya. Karena apa? Kita percaya bahwa hamba Tuhan juga punya waktu juga. Ya. Saya mau perpanjang, mau kurangin, persembahannya tetap sama. Ya udah, Tuhan Yesus memberkati aja. Ya, oke, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yuk kita tunduk kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan kami sudah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.